manfaatkan program pemutihan sekarang juga, mumpung masih ada waktunya sampai 30 September 2025. Jangan dinanti-nanti ya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pak Punten, ini tamu dari Pak Purbalingga ya? Purbalingga. Assalamualaikum. Salam, Bapak Punten. Assalamualaikum, Pak. Punten ya, habis dari kebun. Oh, ini yang santri itu. Iya, Yang santri itu anak Bapak. iya anak saya. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Umur berapa? Umur 15 tahun. Berarti sekolahnya SMP. SMP kelas 3. Kelas 3. Posisi hari ini SMP juga. Di SMP. SMP mana? MTS. Madrasah Sanawiyah. Di Lewiliang. Oh, di Lewiliang Bogor. Nyantri di sana udah berapa lama? Udah 3 tahun ini. Berarti sejak kelas 1 SMP Ya, lulus SD? Iya. Oh, lulus SD. Suka pulang berapa bulan sekali? Pulang sih setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali. Desember sama Lebaran. Lebaran. Pulang terakhir Lebaran kemarin. Lebaran kemarin. Berarti bulan Maret ya? Februari. Maret ya, Maret. Maret. Waktu pulang ke Maret nggak cerita apa-apa. Nggak ada cerita apa-apa. Terakhir ketemu saya juga nggak ada cerita. Nggak ada cerita apa-apa. Waktu itu bulan apa sih ada Mudip itu pertemuan. Mm-mm. Itu nggak ada cerita apa-apa, masih Oh, sehat-sehat aja. Masih sehat-sehat. Nah, Bapak dengar peristiwa yang dialami oleh anak Bapak itu kapan? Itu pas sebulan sebelum kejadian udah ada kabar sakit. Oh, sebulan sebelum kejadian. Terus kapan kejadiannya kemarin? Oh, kejadiannya itu tanggal 11. Tanggal 11. Dikabarin. Kemarin. Iya. Meninggalnya tanggal berapa? Meninggalnya tanggal 16. Tanggal 16. Nah, tanggal 11 itu Bapak dikabarin Dikabarin sakit sama sama salah satu ustadz. Ustadz, Iya. Ustadz pengurus di situ. Iya, pengurus di situ. Nah, terus ketika dikabarin sakit, Bapak ngejemput Langsung ngejemput ke ke Lewiliang. ke rumah sakit. Oh, apa posisinya di rumah sakit? Udah di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Lewiliang. Oh, di rumah sakit. Terus ketika di rumah sakit kondisinya bagaimana? Ya kondisinya udah muka itu udah pokoknya udah sedikit hancur lah Pak ini. Oh, berarti bukan sakit, Bukan sakit. dianiaya. Ada penganiayaan katanya kan ke sana masuk. Saya kan nanya, Mm-mm. Pak Ustadz ini ada apa? Mm-mm. Kabar pertama saya dengar itu dari salah satu ustadz itu Mm-mm. jatuh. Mm-mm. Jatuh dari jatuh dari lantai ke saya. Mama ini pertamanya Oh, apa? ngomongnya ntar aja jelasinnya gitu. Iya. kan. Oh. Kalau ke saya jatuh. Oh, itu ngomong waktu ketemu di rumah sakit? Itu jatuh. Nggak, waktu jelasin jatuh, ustadznya waktu ketemu di rumah sakit? Iya, pas di depan anak saya, pas lihat anak saya, kata saya udah gak kuat kan meluk dia tuh. Uh-uh. Saya tanya, katanya jatuh. Jatuh dari mana gitu kan saya tanya. Katanya jatuh dari lantai. Oh, Jatuh dari lantai berapa itu kan saya oke. jatuh dari lantai berapa, dia jawabnya kan nanti Pak saya jelasin gitu. Mm-mm. Nah setelah beberapa waktu itu keluar dulu. Nah di situ kita ngobrol bareng. Mm-mm. Nah, baru di situ ada penjelasan bahwa Fadil ada pemukulan.
dijelasin yang mukulnya siapa? Itu mereka juga nggak tahu sebenarnya. Dia jelasin, saya udah lihat CCTV. Di CCTV ada pemukulan pelemparan pakai batu dan pemukulan pakai kayu sebanyak 4-5 kali itu kata mereka. Dilempar sama batu dan dipukul pakai kayu. Kalau dipukul kan kayak gini dipegang ya. Katanya dia posisi berdiri, dilepas itu kan dilempar Oke. katanya. Dilemparnya di mana katanya? Lagi tidur. Oke. Ada CCTV-nya? Ada katanya sih. Berarti kan pelakunya ada dong mukanya. Ada, kemungkinan ada ya. Setelah itu katanya kabur. Kan di pesantren. Ya, penjelasan mereka pas yang jaga belakang itu, Lihat ada yang lari. bentar. Di penjaga belakang itu temannya. Kemungkinan izin minta buka pintu, dia bisa keluar Artinya lewat kan belakang. penjaga belakang temennya. Berarti kan temennya bisa ditanya dong siapa yang masuk. Ya, itu udah saya sampai situ aja sih saya penjelasan. Terus akhirnya anak bapak meninggal. ya anak saya pas di Lewiliang dibawa ke rumah sakit Ciawi, yaitu Meninggal. 2 hari di sana. Di rumah dia meninggalnya di rumah sakit Ciawi. Ciawi. Bapak sudah lapor polisi. Sudah. Waktu itu hari itu saya telepon ke saudara dan dari sana udah diurusin, saya pasain ke sana aja sih. Dan ini Sudah ditangani Pak Sudah Bapak di Polres Bogor, Kabupaten. Bogor Kabupaten. Sebelumnya kami tanggal 11 itu melaporkan di Polsek Lewiliang. Kemudian setelah itu dilimpah ke Polres Bogor. Nah, perkembangannya gimana sekarang? Alhamdulillah Bapak, perkembangan sekarang informasi pelaku sudah ditangkap. Dan namun kemarin kan terakhir hasil otopsi belum kami dapat informasinya. Pelakunya siapa itu? Temannya angkatan. seangkatan, Satu pesantren. satu pesantren Berarti di bawah umur dong. di bawah umur. Mengikuti proses pidana anak. Betul. Terus motifnya apa katanya? Motif izin juga Bapak, kami juga lumayan didatangi oleh pihak terduga pelaku, Keluarganya? Ya, cerita sama kami bahwa di situ ternyata bukan sendiri, ada teman juga yang Membantu melakukan penganiayaan. melakukan itu, menyiapkan batu, menyiapkan kayu dan sebagainya. Nah, saya pikir kenapa enggak itu disampaikan Ke penyidik. disampaikan ke penyidik, namun sampai saat ini kita belum tanya penyidik apakah panggil-panggilnya. Ya Bapak sampaikan juga aja ke penyidik. Baik, Ada ini informasi hari bahwa Senin. keluarganya menyatakan dia tidak sendiri. Betul Bapak. Kalau saya tanya kenapa demikian, hari ejek Pak. Itu sih baru sama. Saling ejek di antara sesama santri. Sama santri. Saling ejek, tapi sadis ya. Sadis Bapak. Kan kalau ya kita dulu pernah sekolah Pak, Betul. SMP, SD, ejek-ejekan tuh biasa gitu. Dari dulu biasa ejek-ejekan. Betul. Tapi sekarang tuh ejek-ejekan tuh ujungnya pembunuhan. Dan itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Luar biasa nih Pak. Luar biasa. Oh, sudah ditahan ya, sudah. Kemarin Tinggal mengejar yang pelaku satu lagi lagi. yang diduga membantu menyiapkan ya untuk menjaga di luar supaya yang lain tidak tidak terdengar mungkin. Oh. Cuman sadis ya. Betul. Itu lagi tidur dihajarnya. Lagi terus pukul 3 Pak Bu ya. Pukul 3 pagi. 3 pagi. Oh, pakai batu. Pakai batu dan kayu. Jadi dihantemin pakai batu dan kayu pada waktu lagi tidur. Nah, di tempat tidurnya tuh kan berarti biasanya pesantren mes tuh Pak. Ada orang banyaknya Ah. tuh. Nah, Kenapa tidak ketahuan? nah itu dipanggil semua sama penyidik sepertinya hari ini. Hari besok kemarin. Dipanggil. Dan kenapa juga yang satu komplek itu tidak cerita? Itu yang kami tanyakan kemarin. Kenapa kok enggak terus terang dari awal? Sehingga kami kan tidak kesulitan, baik dari pihak sakit pun tidak kesulitan, sehingga kami jadi negatif. Kenapa dari pagi sampai siang kok ini belum ditindak? Kan berarti kan antara peristiwa terjadi penganiayaan dengan meninggal itu jaraknya jauh kan? Jauh Pak.
Berapa hari itu? 5 hari. Tanggal 11 ke 5 hari. 5 hari. Ya. Karena kami juga berusaha dengan penyidik supaya cepat untuk diproses karena ini harus terungkap gitu. Di kamar itu ada berapa orang yang tidur? Kurang tahu. Kurang lebih kalau biasanya 18-19. Oh, berarti kan rame pasti. Rame. Cuma posisi mungkin terlelap. Kan Ini jam ada 2 itu penjelasan juga. Waktu malam itu kan latihan marawis sama temennya, ada penjelasan dari temennya. Setelah latihan itu katanya ngobrol biasa, ngobrol gitu bareng-bareng. Nah, tidur kelelahan, Apa yang mungkin ya? capek, dan temennya ini sekarang ada di rumah pulang. Tidak nyantri di situ. Karena dia sakit, punya penyakit lambung, jadinya izin pulang. Nah, pulang setelah kejadian itu. Cuman emang katanya dia ngobrol, terlelap tidur. Kejadian itu emang nggak ada yang bangun katanya. Sama sekali. Kata ya udah ngorok baru udah Udah. krok-krok Oh. Jadi faktornya karena pada waktu terjadi penganiayaan itu tidak ada satupun santri yang terbangun. iya itu. Iya. Setelah dia ada suara ngorok itu, karena anak saya tuh udah napas udah nggak bisa tuh baru ada yang bangun mungkin. Oh, ada yang bangun. Dan dari jam 3 itu Pak di rumah sakit sama sekali ada pengancuman, ada infus aja di kaki satu. Saya kan dikabarin jam 8. Di rumah sakitnya ada penanganan. Ya infus aja. leher dipakai Cuma nama leher ini, cuma kalau darah sih belum dibersihin. darah. Di rumah sakitnya tidak ada ini. Waktu di rumah sakitnya itu ada yang mendampingin Ada Ustaz. Ada Ustadz sama santri. kakak kelasnya ya nanti. Nah kelasnya cuman kan kecil-kecil, cuma anak saya agak besar gitu. Ya artinya, tapi ustadz yang mendampinginya ada lah ya. Ada Ustadz. Kalau dari Ustadznya sih selama 6 hari itu hadir terus. Ada mendampingi terus. Ada gantian. Itu kalimat jatuh dari lantai untuk menenangkan. Mungkin untuk menenangkan saya. Jadi kalimat dikatakan bahwa jatuh dari lantai tujuannya adalah untuk menenangkan bapak. Itu mungkin ada. Tapi Pak Ustadz itu mungkin sudah tahu bahwa itu penganiayaan. Ya udah tahu dari CCTV itu, karena mereka juga nggak tahu lihat itu, nggak tahu, cuma dari CCTV ada orang masuk pemukulan. Dari orang tua yang melakukan penganiayaan ada menemui menemui bapak ada. Belum sih. Datang Dan ke saya juga Purbalingga. pesan sih, pesan untuk saat ini saya belum mau ketemu. Soalnya kan posisi lagi kayak gitu. Ya, siapapun, Pak. Iya, nanti aja Anak lah. Saya, dibunuh, Pak. iya, saya biar tenang dulu. Itu yang penting saya fokus ke anak saya dulu. Itu saya sampaikan ke Ustadz. Dan itu mungkin disampaikan nggak ada. Nggak ada ya. Ya ada katanya. Kalau Pas waktu meninggal ya. Pas meninggal izin Bapak sudah keluar waktu itu waktu malam-malam ya. Iya. Ada informasi meninggal, ada perwakilan dari pihak pelaku, juga pelaku itu tadi kami itu kakak iparnya menyampaikan tuh ke Sentawa gitu. Ping ketemu juga sama Pak Denny, kayak Pak Denny lagi sibuk, saya bilang saya tungguin. Akhirnya mereka pulang lagi. Dan kemarin juga telepon, bagaimana Pak kalau saya ikut menyebutkan silahkan ke Probolinggo, jauh ya. Ya sudah, kalau memangnya nggak bisa ya doakan aja lah supaya paling di sini sedikit memaafkan doa kesalahannya. Dan itu kan Pak. Yang jelas saya titip dari tim kuasa hukumnya, keluarga segera kooperatif. Kalau ada panggilan dari kepolisian silahkan, apapun yang disampaikan oleh penyidik jawab dengan apa adanya dan jujur seperti itu, supaya memudahkan proses ini. Karena dengan proses ini semuanya bisa terang-benderang. Begitu Pak. Oh iya. Dan yang paling utama tidak boleh terjadi lagi peristiwa Itu poin pentingnya Pak. Kan mengerikan Pak. Ini kan yang begini membuat orang tua semuanya trauma. Ya. Bukan hanya ini, semua orang tua hari ini mengalami rasa cemas terhadap perkembangan anak-anaknya ketika jauh dari orang tuanya, kan gitu loh. Takut ada apa-apa. Dulu kan biasanya orang tua itu dulu cemas tuh sama anak perempuan. Dulu ya. Iya dulu.
Karena dulu anak perempuan tuh takut ada apa-apa karena perempuan kan. Nah sekarang orang tua sekarang tuh juga cemas terhadap anak laki-lakinya. Karena banyak peristiwa ya kayak di itu kan, kayak di Bekasi nih, besok juga saya mau ketemu orang tuanya, anak yang di ini patah ininya ya, rahangnya ya, patah rahangnya kan. Kok sekarang tuh sadis-sadis anak-anak muda. Pergaulan mungkin ya Pak ya. Itu juga sampai patah rahang kan? Ya patah rahang yang di Bekasi. Yang saya juga, anak saya patah. Ini kan Rahang ini patah. yang Hampir sama berarti ya? Dagu apa orang? Dagu ya? Ini Dagu. ini pecah, ini retak, Hidung juga patah. Hidung ya. hidung patah. Itu pakai batu. Pakai balok. Menurut Balok. keterangan dari CCTV katanya dihantamnya pakai balok Berkali-kali. berkali-kali. Itu keterangan dari rumah Iya. sakit Lewiliang. Di sini hidung. Kalau di sini saya udah kelihatan ya agak Sobek ya. maksudnya ini agak ke dalam sebelah. Betul. Terus sama hidung ini agak kental. Hidung, ya. Kalau di sini sih luka biasa, cuman katanya retak gitu. Sama yang di depan. Kalau kepala itu baru kemungkinan ada pendarahan. Gitu baru. Soalnya kan pemukulannya karena dari depan. Jadi baru kemungkinan pendarahan memar, ada memar cuma ada pendarahannya gitu. Itu di sana belum sempat di skem ulang belum. Soalnya udah dibawa ke ruang itu waktu itu udah ngekuat. Dan itu anak laki-laki pertama. Iya. Ini kan adiknya perempuan. Ini yang kedua. Perempuan ini? Yang ketiga. Perempuan juga. Iya, Iya, perempuan. makanya anak laki-laki pertama, Pak. Iya. Anak laki-laki pertama. Kenapa Bapak dulu nyantrikannya jauh, Pak, di sini? Sebelumnya saya udah nyari, cuman itu kan di sana banyak juga yang pernah di sana. Jadi saya dengar cerita bagus, agak bagus lah usaha hasilnya di sana kan ada yang jadi ustaz. Oh, banyak alumninya. alumninya, Jadi banyak. Bapak memberangkatkan ke pesantren di Lewilayang itu karena alumninya sudah banyak di Purbalingga. Di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Oh, Bapak tinggal di Jakarta? Di Jakarta. Bukan di Purbalingga. Bukan, kalau Purbalingga emang rumah saya di Purbalingga. Oh, jadi posisi hari ini Bapak di Jakarta. Iya, di Jakarta. Rumah sudah di Jakarta. Rumah ngontrak di Jakarta. Oh, rumah Usaha. yang di Ada usaha di sana. usaha, kemudian KTP-nya Purbalingga. Ya. Makanya saya cari data itu kan Purbalingga. KTP Jakarta. Udah Jakarta. Pindah, Terus yang pindah. Rumahnya Rumahnya di Purbalingga. Oh, Ini rumahnya. Ini istri saya orang Purbalingga. Ini Kalau saya Sukabumi Bu aslinya. Tuh orang Jawa Barat ya. Makanya saya kan bingung. Kok dari Purbalingga gitu kan? Biasanya kan yang orang Jawa Barat nyantriin di Jombang, Iya, iya. Tubuireng, Jawa Timur atau di Rembang. Makanya kan kok dari Purbalingga nyantriin di Bogor kan agak. Oh, ternyata bukan Purbalingga, tetapi Jakarta. Iya. Bapak teh orang Sukabumi. Sukabumi. Orang Sukabuminya mana? Orang Parung Buddha, Pak. Oh, Parung Kuda. Iya. Emang ini apalagi apes gitu ya? Soalnya ini peristiwa itu Sukabumi terus. Iya, betul. Saya sampai pikiran kayak gitu, banyak kasus Sukabumi ya, Pak. Sukabumi terus. Ya udahlah, longsor kayak gitu ya, udah sering. Terus apalagi tuh ya? Itu kan yang TK apa yang saya marah ke bupati itu. Oh gitu, cacing. Anak Oh, itu cacingan juga, di Sukabumi. itu paling- Habis anak cacingan di Sukabumi, saya dapat lagi. Saya harus mengembalikan, memberangkatkan jenazah dari Korea Selatan. Oh iya. Sukabumi. Habis jenazah Korea Selatan, kemarin lagi korban trafficking. Jual perbudakan, budak seks di Guangzhou. Ini lagi kita berproses untuk pengembalian. Sukabumi. Ini Bapak keluarga dari Sukabumi lagi. Dulu yang kasus pembunuhan di Surabaya, yang anak anggota DPR, kemudian bebas dan kemudian akhirnya diungkap ada suap. Perempuannya Sukabumi. Ini Sukabumi ini lagi sering banget. Bapak tuh keluarga dari Sukabumi juga. Sukabumi. Ibu yang orang Purbalingga. Iya, betul.
sekarang usaha di Jakarta. Iya betul. Ketemunya di mana? Di Jakarta. Oh, ketemunya di Jakarta ya. Oh iya, kalau orang Jakarta pesantrenin di Lewi Liang sih udah biasa. Ya Allah, ini saya satu lagi nih yang patah rahangnya di Bekasi. Anak-anak sekolah SMP, STM. Ya emang gitu. Karena tujuannya nyantren tadinya biar aman. Ya tujuannya kan nitipin di pesantren atau menyantrikan anak itu karena ingin menciptakan orang-orang soleh, kan gitu. Pergaulan di luar kan lebih Pergaulan di luar berbahaya. Berbahaya, Siapa ya. tahu kalau di pesantren kan terbebas dari berbagai problem seperti yang di luar. Kita berpikir kan yang tawuran tuh anak SMA, anak SMK. iya. Karena ininya udah semua orang akses. Iya. Ini udah ngakses. Tapi Bapak secara hukum terus proses ya? Karena udah anak saya tidak bisa diperjuangkan lagi ya pasti proses hukum. Tidak ada kata diselesaikan kekeluargaan. Sebelumnya saya sampai gak mau sampai ke pengadilan. Dalam hati saya tuh gak mau sampai ke pengadilan. Cuman kan nyawa anak saya udah hilang. Artinya kalau perkelahian biasa, Iya, ada kayak yang biasa. bonyok-bonyok, mungkin ya sudahlah, namanya juga anak-anak. Iya. Tapi karena ini adalah peristiwa kriminal pembunuhan, maka Bapak ingin diselesaikan sampai tuntas melalui peradilan anak. Iya, betul. Walaupun peradilan anak itu kan peradilan yang tertutup. Iya. Iya. Gitu kan. Kemudian hukumannya juga hukuman pidana anak, makan lapasnya juga lapas yang berbeda khusus untuk anak. Kriminal persoalannya. Itu nyenyak banget. Bapak beracara di Bogor, Di Sukabumi gitu loh. Sukabumi. Kemarin juga Sukabumi itu. Pengacara teman juga kemarin ada tuh. Ada Pak, ya. Yang dampingin ibu yang anaknya korban trafficking. Trafficking itu. Oh, Bapak Sukabumi. Sukabumi kebetulan Pak Denny itu samping ngatur kita Pak LBH-nya. Oh. Jadi ya udah ya. Bapak LBH Sukabumi. Sukabumi. Alhamdulillah. Rumahnya sampingan. Ya Rumah orang tua saya tuh sampingan sama sama saya. Kantor. Iya. Ya udah ditanganin. Tapi kan yang penting sudah dilakukan penahanan, Iya. berproses. Kita berharap bukan hanya dia, tapi teman-temannya yang ikut membantu Betul Pak. juga berproses. Kan itu harapannya ya. Iya, itu. Kehilangan anak Pak, nggak main-main. Iya, Pak. Psikologinya berat. Saya nitip untuk Bapak tahlilan ya. Baik, Pak. Ya. Karena saya kan orang tua di Jombang. Terima kasih banyak. Anaknya Terima musibah. kasih, Pak. Gitu. Tahlilan. Mohon maaf saya nggak bisa bantu apa-apa. Udah segini juga, Pak. Enggak. Kesini Ya minimal saya- kan ikut mensupport moral, Iya. kemudian menjaga agar proses hukum ini berjalan secara objektif. Kan itu. Biasanya kan kalau sudah saya ikut bersama-sama, semua orang kan saling menjaga. Itu yang diharapin itu ada dorongan buat ke sana. Insya Allah, Polda Jabar hari ini kenceng-kenceng Pak. Jangankan warga biasa, anggota Polri yang bunuh pacarannya aja 3 hari langsung ditangkap. Jadi hari ini relatif di Polda Jabar sangat cepat menangani proses-proses kriminal dan pidana ya. Itu sangat cepat. Karena saya suka terus dengan Pak Kapoldanya. Pak Kapolda, ini Pak Kapolda. Kita ingin cepat dan pembelajaran bagi semua agar peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi. Sudah. Ya. Tidak boleh terjadi lagi gitu. Dan paling utama adalah membangun ketenangan orang tua ketika ingin mendidik anaknya. Betul. Nyaman kan, nggak ada rasa takut. Itu nyenyak banget. Nyenyak banget. Tidurmu. Ya nggak apa-apa. Belum anak- ketemu, Pak. Belum ketemu Pak. Kakaknya. Usianya berapa bulan? Baru 2 bulan pulang. Oh, berarti ibu lahiran ini terus dihadapkan pada peristiwa meninggalnya kakaknya paling gede. Lahiran di sesar. Ini bayi diurusin sendiri. Dibawa ke sana. Ya Allah. Pas hari itu ikut sana.
Ikut ya. Cuman berdua dan bertiga sama ini. Jadi peristiwa pemukulannya terjadi pada tanggal 11 bulan dini hari. September. Sekarang sudah tanggal 20 ya. Berarti 17 hari ya. Meninggalnya tanggal 16. Tanggal 16. 16 ya. Betul. Iya, 16. Berarti kan meninggalnya berempat hari. Dengan sekarang. Kan tanggal 20 sekarang. Betul. Berarti masih tahlilan. masih. Tapi anak ibu anak baik, anak soleh. Pasti Amin. mendapat tempat yang mulia dan itu perjalanan yang pada akhirnya kita tidak bisa menghindarinya karena sudah terjadi. Saya sampaikan itu ya, insya Allah seluruh prosesnya saya juga ikut mengawal sampai tuntas. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Bapak hatur nuhun, Bapak nuhun ya. Punten, terima kasih banyak. Punten saya Bapak pakai topi. Kenapa? Sini. Terima kasih. Ada izin foto? Ayo sini. Ayo. Kasih. Nuhun ya. Bapak nuhun. Lagi terima kasih, Atur nuhun Bapak. pisan. Terima kasih. Bapak nuhun, Bapak nuhun ya. Nuhun pisan. Ini yang ada di depan. Main teman-teman. Ini tik-tiktokan ya Pak. Oh iya, siap. Nuhun ya. Ini Bapak ini. Nuhun. Terima kasih. Sama-sama. Tahlilan. Terima kasih. Bu, terima kasih. Pak izin Pak, Terima kasih ya. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Ya, ibunya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, usahanya makin baik. Ya. Ini Pak. Ayo hati-hati. Amin Pak. Mangga, Waalaikumsalam. Bayi ya? Aduh. Teman-teman suka sini sih Dan. Oh iya, udah. Itu teman-teman mau pulang, ada bayinya mau pulang. Antri ke depan. Mana yang ada bayinya ke depan? Antar lah. Kita foto Foto katanya difoto. Foto ayo. Terima kasih ya. Lucu. Ayo. Antar ke depan. Iya, antar ke Bayinya antar ke depan sama Nia. Iya. Tangannya lagi apa sih tangannya? Tangannya biar nggak Tangannya nyakarin. dibungkusin, jangan dibukain bungkusnya. Ayo. Terima kasih. Ya, Ayo, Pak. Bu, mari Bu. Iya. Lucu ya, lucu. Ini Arvina malu. Ini kenalin Arvina nih. Sini. Jangan kayak gitu malu. Ih. Sayang dulu sama Om. Regina. Ya, sayang. Lucu ya? Egi mana Egi? Lucu ya?